Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 337 mengeluarkan palu. Jadi, dalam pertempuran ini, aku optimis tentang tim Invincible. Tamu yang terhormat, tunggu apa lagi? 3 menit, aku pikir hanya butuh 3 menit, Liger Sword Sein kami yang hebat dapat dengan mudah membelah kepala semua orang. Badut di sisi yang berlawanan. Dengan tubuhmu, akhiri permainan dalam 3 menit, aman. Cepat dan pasang taruhanmu. Dan para idiot yang bertaruh pada kemenangan Shrek, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Seorang pengikut hanya bisa menjadi pengikut. Pernyataan diskriminatif tuan rumah tidak hanya bergema di Kolosseum, tetapi juga menyebar keluar. Di luar Kolosseum, teriakan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Itu adalah suara perjuangan yang penuh dengan kemarahan dan keengganan, suara manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan sedikit harapan dan emosi yang kompleks seperti kekhawatiran dan ketakutan. Klan monster di lapangan mendidih, karena teriakan dan taruhan tuan rumah. Taruhan stabil ini secara instan membuat jumlah taruhan keseluruhan mencapai jumlah yang sangat tinggi. Sudut mulut tuan rumah terbalik, dan tujuannya telah tercapai. Tentu saja, dia optimis tentang tim Invincible, tetapi dia juga tahu bahwa Liger Sword Sein pasti akan diinstruksikan, dan lawan masih harus bertahan dalam 3 menit. Pemenang sebenarnya adalah Kolosseum. Pada saat ini, kedua belah pihak telah memasuki Kolosseum, saling berhadapan dari kejauhan. Liger Juggernaut dengan pedangnya yang berat membuka matanya, dan tatapannya yang dingin dan tenang pertama kali jatuh pada Wu Binji, yang memimpin tim Shrek. Wu Binji, yang memiliki transformasi esensi es, segera merasa seolah-olah pikirannya akan dibekukan saat dia melakukan kontak mata dengan pihak lain. Itu adalah aura pembegal yang tidak terlihat, tetapi juga kejutan spiritual yang kuat, dia merasa seperti tubuhnya akan terkoyak. Liger Sword Sein, sangat kuat. Bahkan jika mereka sudah mengetahui rekor menakutkan lawan sebelumnya, saat memilih, ketenangan Tang San tetap membuat mereka tidak ragu. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapi Feng Hao dulu hari ini, Wu Binji menyadari betapa kuatnya Liger Sword Sein itu. Pada saat ini, sesosok keluar, maju selangkah, dan berdiri di depan Wu Binji. Tiba-tiba, Wu Binji merasakan seluruh tubuhnya menyala, dan tekanan menakutkan yang membuat rambutnya berdiri menghilang tanpa jejak. Tang San yang berdiri di depannya. Tang San mengenakan topeng, matanya sama-sama tenang, dan aura pembegal yang mengerikan menyelimutinya, menghilang seperti lembu lumpur ke laut tanpa efek cerah padanya. Mata Liger Sword Sein bergerak sedikit, dia tidak terlalu memikirkan pertempuran ini pada awalnya, tetapi pada saat ini, dia membangkitkan minatnya. Taktik Shrek untuk pertempuran terakhir itu sederhana. Sebelum pertandingan hari ini dimulai, Tang San sudah mengatur pengaturannya. Liger Sword Sein lawan yang paling kuat diserahkan kepadanya, dan 4 lawan lainnya milik Wu Binji. Meskipun di antara 4 lawan lainnya di sisi yang berlawanan, 1 berada di tahap awal urutan ke-9, dan 3 berada di urutan ke-8, tetapi jika kamu memiliki 1 garis keturunan tingkat pertama, 2 garis keturunan tingkat kedua, dan 1 adalah tingkat ketiga. Tingkat garis keturunan tetapi memiliki elemen yang kuat jika mereka berempat dengan persepsi dan kontrol masih tidak dapat melawannya, maka, bukankah upaya mereka sebelumnya sia-sia? Tang San mengepalkan tangan kanannya dengan ringan, lampu merah gelap menyala, dan palu perang muncul di tangannya. Itu pemecah langit. Sejak memiliki palu penghancur langit ini, Tang San menggunakannya untuk menempa sebagian besar waktu untuk membantu meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan jarang menggunakannya untuk bertarung. Hari ini, saatnya untuk menunjukkan kekuatan bertarungnya. Pertama kali Tang San melihat Liger Sword Sein, dia tahu betul bahwa dengan kultivasinya saat ini, jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia mungkin benar-benar harus menggunakan senjata. Untuk bisa mendapatkan evaluasi seperti itu dari Tang San menunjukkan betapa kuatnya pendekar pedang Liger ini. Kompetisi, mulai. Tuan rumah berteriak keras, mengumumkan dimulainya pertarungan pamungkas. 4 rekan satu tim di sekitar Liger Sword Sein bergegas keluar hampir bersamaan dan menyerbu ke arah tim Shrek. Sinar cahaya berkedip di bawah tubuh Dubai, dan pola emas menyebar, yang merupakan Ascension Array. Energi spiritual yang kaya ditarik dan dikumpulkan olehnya dan disuntikkan ke tubuh masing-masing pasangan. Ya, sebelum pertempuran ini dimulai,
Untuk memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup, Raja Iblis Lingki rusa untuk sementara menyerahkan 3 susunan kepada mereka untuk digunakan. Apa yang membuat Tang San memperhatikan Raja Iblis Lingki adalah bahwa pria ini tidak secara paksa membuka 3 formasi selama proses penelitian dan menyebabkannya rusak. Arai Ascension terangsang, Wu Bingji dan Guli berdiri di kedua sisi Tang San, Cheng Zichen naik ke langit, cahaya kemasan melekat di tubuhnya, transformasi Jin Peng telah ditampilkan. Tetapi pada saat ini, Tang San mengambil langkah maju, melangkah keluar dari formasi Ascension. Alasannya sangat sederhana. Liger Sword Sein di sisi yang berlawanan bergerak. Dia juga melangkah keluar 1 langkah, berjalan menuju arah Tang San. Menghadapi lawan yang membangkitkan minatnya ini, hatinya yang semula tenang membara dengan niat bertarung. Pada levelnya, apakah lawannya layak untuk diperhatikan, dan apakah dia bisa habis-habisan untuk menghadapinya, sebenarnya bisa dinilai dalam sekejap. Pada saat ini, lawan yang memegang palu perang di tangannya dan yang tubuhnya tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan palu, di matanya, layak untuk dihadapi dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika lawan akan terbelah 2 oleh pedangnya di saat berikutnya, dia percaya bahwa lawannya setidaknya layak untuk dihormati. Api emas yang menyala-nyala langsung naik dari tubuh Liger Sword Sein. Api emas, panas dan suci, membuatnya semakin kuat. Super Epi di tangannya, yang panjangnya lebih dari 7 kaki dan lebar setengah kaki, langsung diwarnai emas. Dia tidak berjalan cepat di 3 langkah pertama, tetapi pada langkah keempat, dia sudah berlari dengan liar, memegang gagang Epi di tangan kanannya, menyeret Epi super emas di sampingnya, dan bergegas menuju Tang San dengan penuh semangat. Langkah. Setiap kali dia mengambil langkah, momentum di tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan nyala api kemasan di tubuhnya akan membakar lebih intens. Di tribun, tuan rumah memandangi Liger dengan tak percaya. Untuk situasi pria ini, dia telah melihat terlalu banyak permainan dengan jelas. Liger Sword Sein dalam keadaan ini jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Serangan seperti itu kemungkinan besar tidak dapat dihentikan oleh lawan. Bukankah itu benar-benar mengakhiri permainan dalam 3 menit? Tidak, tidak mungkin. Jika ini masalahnya, aku takut aku akan dihukum. Apakah benar-benar perlu untuk menang dengan percaya diri? Sama seperti Liger Sword Sein mulai berlari liar, Tang San juga melangkah maju, berlari ke arah lawan dengan langkah besar. Kecepatan mereka agak mirip, dan kecepatannya tampaknya serupa, dan mereka melompat tinggi pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Api emas yang menyala-nyala meledak dari Liger Sword Sein. Tapi saat berikutnya dia terbang ke udara, semua api emas mengalir ke Epi, dan Epi langsung mencapai puncak kepala Tang San. Pedang ini adalah kesatuan lengkap dari roh dan roh, kombinasi sempurna antara darah dan kekuatan. Penonton sepertinya melihat bahwa seluruh ruang di belakang Liger Juggernaut berubah menjadi emas, dan hantu binatang besar meraung di langit. Menghadapi pedang seperti itu, perawakan Tang San tampak sangat kecil, seolah-olah dia akan berubah menjadi bubuk di saat berikutnya, benar-benar menghilang ke dunia. Soul Land 5 Chapter 338 Apa yang terjadi? Cahaya keemasan jatuh, dan sosok itu terbelah menjadi 2 bagian hampir seketika. Tepat ketika ada seruan dari tribun, orang yang cerdas itu terkejut menemukan bahwa sosok yang terbelah 2 ternyata adalah 2 sosok yang utuh, bukan 2 bagian yang terbelah. Kilatan kejutan melintas di mata Liger Sword Sein, pedang emas berat yang dipotong ditarik secara paksa, dan cahaya keemasan mengalir kembali kepadanya dari tubuh pedang. Adegan aneh muncul. Berpusat pada tubuh Liger Sword Sein, lingkaran luar adalah ledakan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya keemasan itu, dekat dengan tubuh Liger Sword Sein, ada lingkaran hitam beriak, seolah-olah ini seperti ruang yang robek. Dan 2 sosok yang bergegas melewatinya goyah untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat bergegas keluar puluhan meter, keluar dari jangkauan cahaya keemasan. Kemudian, kedua sosok itu bergabung menjadi satu dan jatuh ke tanah, tanpa menimbulkan debu. Liger Sword Sein di sisi lain juga mendarat, matanya serius. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak puluhan meter, saling memandang dan tidak terburu-buru untuk menembak. Apa yang terjadi di sini? 99% penonton tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Penonton yang kuat penuh kejutan di mata mereka. Mata Siru sedikit tumpul, melihat pemandangan ini dengan terkejut. Guan Longjiang, Mu Enxing dan Mu Yunyu, yang mengira Tang San akan dihancurkan sampai mati, duduk perlahan, tercengang. Seperti mereka, tentu saja ada penonton manusia itu. Dia, Siru menggumamkan sepatah kata. Bibir Zhang Haoxuan juga bergetar, dia tidak tahu kapan tangannya sudah mengepal,
tetapi dia masih bergumam, bukankah murid yang aku ajar sangat baik? Dengan pengamatan indera ilahi, Siru secara kasar melihat apa yang terjadi tepat sebelum tabrakan antara kedua belah pihak. Pedang Liger Sword Sein benar-benar pedang yang penuh dengan energi dan semangat. Bahkan Siru, yang merupakan Feng Hao Douluo tingkat dewa, merasakan ancaman yang kuat pada saat itu. Meskipun Liger Sword Sein belum menjadi level dewa, pedangnya yang dipenuhi dengan geng emas Liger mungkin sebanding dengan Feng Hao Douluo level dewa dalam hal kekuatan ledakan. Kekuatan spiritual sepenuhnya mengunci lawan, membuat lawan tak terhindarkan. Kekuatan menakutkan Liger dan kekuatan garis keturunan gandanya sendiri ditumpangkan dengan sempurna. Pedang seperti itu tidak dapat dihentikan oleh Feng Hao Douluo di bawah tingkat dewa. Lebih penting lagi, itu tidak bisa dihindari. Namun, itu adalah serangan yang tak terhindarkan yang dihindari Tang San. Tang San menggunakan gerak bayangan hantu untuk menghindarinya dengan tiba-tiba, seperti tiruan, menghindari tepinya dan melewatinya. Saat lewat, goyangan tubuh Tang San tidak dipengaruhi oleh lawan, tetapi mencari kelemahan lawan. Palu di tangannya siap untuk digunakan. Liger Sword Sein menunjukkan kemampuan bertarungnya yang kuat pada saat itu, dengan paksa menarik kembali pedang yang telah dia potong dengan seluruh kekuatannya, mengembalikan kekuatannya, dan kemudian meledakkan serangan menyeluruh yang menggabungkan serangan dan pertahanan, bukan menyerang Tang San. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak merespons dengan sempurna pada saat itu. Liger Sword Sein tampak sangat kuat, tetapi Feng Hao Douluo tingkat dewa tahu bahwa menghindar instan Tang San adalah hal yang lebih sulit untuk dilakukan. Penghindaran semacam ini berarti satu hal pertama, yaitu, Liger Sword Sein gagal benar-benar mengunci Tang San, atau membiarkannya dengan mudah melepaskan diri dari kunci. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kekuatan spiritual Tang San masih lebih tinggi daripada Liger Sword Sein, dan harus ada celah tertentu untuk menghindari pukulan ini. Siru bertanya pada dirinya sendiri, jika dia bertarung dengan ceroboh dan menggunakan akal ilahinya, dia mungkin bisa memblokir serangan Liger Sword Sein. Tapi tidak mungkin untuk menghindari pukulan ini. Bahkan jika kekuatan spiritualnya sudah pada tingkat kesadaran, dia tidak akan memilih untuk menghindar di hadapan kunci roh, energi, dan roh seperti itu. Jatuh ke dalam kerugian, lebih baik bertarung dengan sembrono. Dan dalam keadaan seperti itu, Tang San tidak hanya menghindari serangan lawan, tetapi juga mencegah lawan untuk terus menyerang. Ini menakutkan. Ini berarti dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi Liger Sword Sein secara langsung. Sama seperti Tang San dan Liger Sword Sein menyelesaikan konfrontasi pertama mereka dalam sekejap, pertempuran di sisi lain juga dimulai. 4 anggota tim Invincible lainnya semuanya menunjukkan kekuatan magis mereka dan 4 serangan kuat, yang semuanya jatuh ke 4 anggota tim Shrek. Pada saat ini, pola cahaya keemasan di kaki keempat tim Shrek berubah. Detik berikutnya, keempat sosok itu menghilang dari udara. Itu benar, arai Ascension telah menjadi arai teleportasi, dan itu adalah teleportasi jarak jauh dari satu sisi medan perang ke sisi lainnya. Serangan 4 anggota tim yang tak terkalahkan tiba-tiba jatuh ke udara. 4 anggota tim Shrek sudah muncul di kejauhan, dengan ekspresi puas di wajah Dubai, dan dia mengaitkan jarinya ke 4 anggota tim Invincible. Ketika Tang San mengatur taktik untuk semua orang 3 hari lalu, analisis pertama yang dia berikan kepada semua orang adalah bahwa di tim yang tak terkalahkan, satu-satunya Feng Hao Douluo yang sebenarnya adalah singa dan harimau. Namun, 4 anggota tim lainnya tidak boleh diremehkan. Satu tahap awal peringkat 9 ditambah 3 pemain peringkat 8 akan sangat sulit bagi keempat Wu Binji untuk mengalahkan lawan mereka, dan mereka kemungkinan akan terluka. Lagi pula, celah di ranah masih relatif sulit dihilangkan. Namun, perlu dicatat bahwa 4 rekan tim Liger Juggernaut lebih cenderung ke pertempuran jarak dekat, paling banyak serangan jarak menengah, dan tidak ada dari mereka yang baik dalam serangan jarak jauh. Bahkan pemain yang pandai mengendalikannya pun dibatasi pada jarak tertentu. 3 hari yang lalu, Raja Iblis Linki Rusa telah mengembalikan susunan teleportasi ke tim Shrek. Oleh karena itu, taktik Tang San adalah menghadapi sendiri Liger Sword Sein, sementara rekan-rekannya menggunakan susunan teleportasi untuk melawan perang gerilya lawan, memakan kekuatan darah lawan. Tugas ini terutama jatuh pada Dubai. Kekuatan spiritual Dubai adalah yang terkuat di tim kecuali Tang San. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia dapat menggunakan susunan teleportasi setiap 10 detik tanpa mempertimbangkan konsumsi yang berlebihan. Tang San bertanya kepada Dubai pada saat itu apakah dia ingin menjadi protagonis dalam pertempuran ini. Tentu saja, aku ingin membaca putih.
Tang San memberitahunya bahwa mereka akan menerapkan taktik khusus. Taktiknya sangat sederhana, melalui disformasi dan gerakan diri sendiri, jarak dari lawan terus diperlebar, sehingga lawan lelah menyerang mereka dan menghabiskan kekuatan darah lawan. Pada saat yang sama, cari kelemahan lawanmu. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika lawan berpikir bahwa kekuatannya lebih kuat dari tim Shrek, dia tidak akan pernah berani membubarkan diri untuk mengejar mereka dengan mudah. Itu adalah tindakan mencari kematian. Kekuatan ledakan serangan Wu Bingji, ditambah dengan kontrol paksa perubahan waktu guli, serangan udara Cheng Zicheng, bahkan jika Feng Hao Douluo tingkat 9 tingkat pertama tunggal, aku khawatir mereka tidak akan bisa makan dan berjalan. Jika mereka tidak pandai dalam serangan jarak jauh, lawan tidak memiliki cara lain selain mengejar mereka dalam kelompok. Tang San memberitahu Dubai bahwa berapa kali dia bisa terus berteleportasi, semakin besar peluangnya untuk menang. Untuk alasan ini, Dubai sangat bersemangat, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi protagonis. Pada saat ini, ahli keberuntungan Ki Rubah Langit berekor 3 dengan garis keturunan tingkat pertama benar-benar asyik dan bersemangat. Sementara Wu Bingji dan 3 lainnya, yang berada dalam jangkauan susunan teleportasi, terus membangun kekuatan mereka, mencari peluang. Soul Land 5 Chapter 339 SWOT Saint vs Palu Penghancur Langit. Tidak diragukan lagi, secara taktis, tim Shrek jelas berada di atas angin. Melalui teleportasi konstan membaca putih, bahkan ada malapetaka yang diam-diam dikenakan pada lawan. Selama lawan membuat sedikit kesalahan, maka mereka berempat akan biarkan lawan berhemat. Tentu saja, semua ini harus didasarkan pada kemenangan Tang San, atau setidaknya menghalangi Liger SWOT Saint. Kalau tidak, semuanya sia-sia. 4 anggota tim yang tak terkalahkan tidak punya pilihan selain mengejar mereka berempat lagi. Kolosium sangat besar, dengan diameter beberapa ratus meter. Apalagi mereka berempat tidak bisa berjalan lurus jika ingin mengejar, karena pusat medan perang sudah ditempati oleh Liger SWOT Saint dan Tang San. Memasuki level pertempuran ini, bukankah itu mencari kematian? Dan Liger Juggernaut telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa ketika dia menghadapi lawan, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur dalam pertempuran di sisinya, jika tidak, rekan satu timnya juga akan terbegal. Mengenai medan perang lainnya, Liger SWOT Saint tidak memperhatikan, semua perhatiannya sekarang tertuju pada Tang San. Meskipun dia sombong, dia tidak pernah meremehkan musuh, dia akan mengenal lawannya sebanyak mungkin sebelum memulai setiap pertandingan, dan tidak terkecuali Shrek. Setelah mengenal manusia ini, dia tidak merasa bahwa akan ada ancaman. Jarum es yang dikendalikan dengan hati-hati mungkin sedikit mengancam, tetapi celah di bidang kultivasi, ditambah dengan garis keturunannya yang kuat, memberinya kepercayaan penuh pada waktu singkat kemenangan atas lawan. Tentu saja, yang terbaik adalah mengendalikan akhir pertempuran setelah 3 menit, lagi pula, ini bisa memberinya banyak penghasilan. Namun, tepat pada saat konfrontasi, Liger SWOT Saint segera menyadari bahwa lawan di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Lawan dapat melepaskan diri dari kuncian dan menyelesaikan dodge ketika dia benar-benar terkunci, dan membiarkan serangannya gagal ketika dia dalam keadaan kesatuan roh dan roh. Dalam pedang barusan, dia menggunakan lebih dari 70% kekuatannya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan 100% kekuatannya adalah untuk beradaptasi dengan situasi setiap saat. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa 70% kekuatannya cukup untuk menghancurkan lebih dari 99% lawan di Kolosium. Lawan di depannya tidak hanya berhasil menghindari pedangnya sendiri, tetapi bahkan menghindari pukulan kuatnya sendiri tanpa berjuang keras. Setidaknya itu berarti kekuatan spiritual lawan lebih tinggi dari miliknya. Tidak menyangka, kekuatan spiritual Liger SWOT Saint sendiri telah mencapai tingkat yang dekat dengan puncak urutan ke-9. Bahkan jika kekuatan spiritual lawan adalah puncak urutan ke-9, secara logis sulit untuk melepaskan diri dari kunci spiritualnya, kecuali kemampuan bakat garis keturunan lawan sendiri. Adalah kekuatan rohani. Pedang berat di tangannya perlahan terangkat, menunjuk Tang San lagi. Tapi Tang San tetap tidak bergerak dalam menghadapi tekanan kuat yang dibawa oleh Saint Pedang Liger, dan ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, kekuatan spiritualnya jauh di atas Liger SWOT Saint. Meskipun dia juga merupakan puncak tingkat ke-9, puncak tingkat ke-9-nya berbeda dari Liger SWOT Saint. Bahkan jika dia tidak menghitung kesadarannya, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada Feng Hao Douluo dengan level yang sama. Sejak dia memperoleh palu penghancur langit, ketika dia mengolah kekuatan spiritualnya, dia telah ditempa oleh api surgawi. Setelah ditempa oleh Skyfire Fine Iron,
kekuatan spiritualnya akan dipadatkan dengan sangat kuat, membuat lebih banyak ruang bagi lautan roh untuk menampung lebih banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual setelah pemurnian sangat kuat, dan setiap kali tekanannya terlalu kuat, itu akan diserap oleh kesadarannya lagi. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menerobos untuk menjadi dewa untuk sementara waktu, jadi sebagian besar energinya dihabiskan untuk meredam kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Liger Juggernaut tentu tidak lemah, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menguncinya. Konfrontasi antara kedua belah pihak berlangsung selama hampir 10 detik, dan bacaan putih di sisi lain telah meluncurkan lingkaran teleportasi lagi, dan menyelesaikan teleportasi lain dengan mitranya. Bagaimanapun, Liger Sword Saint tidak tahan untuk bergerak lagi. Api keemasan yang cemerlang menyuntikkan ke Epi lagi, dan dia mengangkat Epi seperti kilat. Dia masih sekokoh batu sebelumnya, dan dia langsung pergi ke Tang San sejenak seperti badai. Tang San memegang palu penghancur langit di tangan kanannya, dan dia tidak berniat mengambil pendekar pedang singa harimau yang menerkamnya. Aku melihat ruang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, dan sosoknya melintas, seperti gumpalan asap, berkedip dan bergerak dalam cahaya pedang emas besar. Ini adalah keterampilan unik dari Sekte Tang, dan para hantu terobsesi. Tang San menggunakan langkah-langkah mengikuti bayangan hantu, seperti hantu. Bayangan hantu mengelilingi tubuh pendekar pedang Liger, dan mereka masuk dan keluar dari lampu pedang. Emas Liger terus meletus, tetapi selalu mengelak ketika tidak ada waktu untuk dilepaskan. Sosok dari kedua belah pihak terus mengejutkan, tetapi anehnya tidak ada tabrakan, seolah-olah itu telah menjadi pertempuran diam-diam. Ada agitasi di antara penonton, dan monster yang mendengarkan saran tuan rumah dan bertaruh untuk mengakhiri permainan dalam 3 menit meraung marah, dan berbagai kutukan datang satu demi satu. Namun, para penonton yang benar-benar dapat memahami pertandingan ini semuanya menyaksikan Liger Sword Saint dan perawakan Tang San berubah dengan napas tertahan. Sebelum dimulainya pertempuran ini, tidak ada yang mengira bahwa dialah yang akan melawan Liger Sword Saint, bukan pria dengan transformasi SNS. Kultivasi macam apa itu Liger Juggernaut? Tidak berlebihan untuk disebut sebagai orang pertama di Keri City Colosseum. Sebagai penjaga gerbang pertempuran tim terakhir, adalah aturan tak tertulis untuk tidak membiarkan manusia dipromosikan menjadi bangsawan. Ketika pengawas dari istana leluhur datang ke kota Keri, mereka mendengar bahwa tim yang dipimpin oleh pendekar pedang Liger bertanggung jawab atas pertempuran terakhir, dan mereka lega, berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran tanpa ketegangan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa manusia di seberang Liger Sword Saint benar-benar bisa bergerak di bawah niat pedangnya yang kuat dan menjeratnya, Feng Hao Doluo nomor 1 di Keri City. Tidak diragukan lagi, konsumsi Liger Sword Saint lebih besar daripada Tang San. Meskipun kekuatan garis keturunan akan terus pulih, itu tidak akan ada habisnya. Ada kesenjangan yang jelas antara basis kultivasi kedua belah pihak, tetapi Saint pedang Liger tidak dapat menyerang tubuh orang lain, yang sangat aneh. Kadang-kadang, cahaya biru berkedip di tubuh Tang San, yang merupakan geng angin yang dibawa oleh transformasi harimau angin. Geng angin bukan untuk menyerang atau bertahan, tetapi untuk membuatnya lebih cepat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika dia belum menjadi dewa, Tang San tidak menggunakan bayangan hantu sedemikian rupa. Sebelum menjadi dewa, alam tidak cukup, dan setelah menjadi dewa, itu tidak perlu. Pada saat ini, dia tenggelam dalam wawasan yang dibawa kepadanya oleh penghindaran konstan. Liger Juggernaut seperti tungku yang menyala-nyala, terus-menerus terbakar. Dan Tang San ada di sekitar tungku ini, mencari celah yang tidak akan terbakar untuk sementara waktu, dan bergerak secara vertikal dan horizontal. Lawan di depannya memberi Tang San banyak tekanan. Liger Sword Saint tidak hanya kuat, tetapi juga sangat tenang. Dia tampaknya menjadi pejuang alami, dan dia dapat dengan tenang menghadapi perubahan apapun selama pertempuran. Dalam waktu singkat ini, ilmu pedangnya telah berubah berkali-kali, terus-menerus mencari terobosan, mencoba menyerang Tang San dengan cara yang berbeda. Liger Sword Saint dengan cepat mengerti bahwa dia harus lebih rendah dari lawannya dalam hal kecepatan, menghindar dan kekuatan spiritual. Tapi kultivasi tingkat ke-8 Tang San benar, dan memang ada celah di ranahnya sendiri. Geng emas Liger yang dipotong oleh Epi mulai tampak stagnan di udara, dan kamu bisa melihat pola emas mengambang di udara untuk waktu yang lama. Napas darah yang berapi-api di udara terus meningkat. Ini jelas merupakan konsumsi senjata emas Liger, tetapi yang aneh adalah bahwa gas yang terkondensasi tetapi tidak tersebar ini tampaknya merangsang darah sage pedang Liger sendiri ke arah yang berlawanan, menyebabkannya mendidih. Cahaya keemasan di tubuhnya tidak cenderung melemah,
tetapi menjadi lebih dan lebih intens dengan setiap serangan, sehingga ada api keemasan naik di sekitar tubuhnya. Dengan kondensasi dari Liger Gold Lions, ruang Tang San untuk berkedip dan bergerak menjadi semakin kecil. Lampu pedang yang terjalin terus-menerus menekan ruang menghindarnya. Tetapi dari awal hingga akhir, Tang San tidak menghadapinya secara langsung, dan dia tidak bermaksud untuk mencoba menerobos. Solen 5 Chapter 340 Perang Besar. Tiba-tiba, pedang suci pedang Liger keluar, dan Tang San sekali lagi mundur seperti hantu, melewati jaring pedang, melayang ke samping. Tapi kali ini, Sein pedang Liger tidak mengejar, tetapi berbalik dan memasukkan EP besar ke tanah di depannya. Dalam sekejap, semua geng emas Liger yang melayang di udara menjadi cerah, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan dalam jarak 30 meter dari tubuh Santo pedang Liger sebagai pusat, itu langsung berubah menjadi lautan emas. Liger dan geng emas yang tergantung di udara itu tampaknya telah dinyalakan, meledak dengan cara yang serba bisa. Bukankah kamu pandai menghindar? Lalu aku akan memberimu serangan jarak jauh untuk melihat bagaimana kamu menghindar. Saat Sein pedang Liger menusukkan pedangnya yang berat ke tanah di depannya, Tang San juga bergerak. Jatuh ke tanah, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan cahaya biru di tubuhnya meletus. Tepat ketika Liger Sword Sein memasukkan epi ke tanah di depannya, Tang San juga bergerak. Ketika dia jatuh ke tanah, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya meletus dengan cahaya biru. Ada raungan yang dalam dari tempat Tang San menginjak, dan koloseum besar bergetar, tetapi itu kebetulan meletus pada saat yang sama dengan Liger Jingang, jadi ketika raungan itu muncul, cahaya keemasan terjadi sepenuhnya menutupi Tang San. Menginjak-injak perang dari monster gajah. Mengapa Tang San menggabungkan kekuatan garis keturunan monster gajah? Bukan karena seberapa kuat garis keturunan monster gajah itu, tetapi untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Monster gajah termasuk dalam tipe kekuatan di antara monster, dan kekuatan darah adalah kekuatan fisik murni, mereka tidak baik dalam fleksibilitas dan aspek lainnya, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Skill talent juga hanya memiliki satu war menginjak-injak. Tetapi karena ia berspesialisasi dalam kekuatan, ia sangat kuat di bidang ini. Gelombang kejut yang disebabkan oleh menginjak-injak perang meledak dengan warna biru dan biru di bawah naungan angin. Liger Jingang memang kuat, dan daya ledaknya pada saat itu sangat ganas, tetapi Tang San menggabungkan perlindungan dari menginjak-injak perang dan Feng Gang, dan daya ledaknya juga tidak lemah. Gelombang kejut meletus keluar, dan geng emas Liger meledak di area yang luas. Keduanya bertabrakan, dan kekuatannya sebagian besar dibatalkan. Tang San melindungi tubuhnya dengan geng angin, dan dengan bantuan kekuatan perang yang menginjak-injak, dia melayang ke langit, dan di bawah naungan cahaya biru hijau, dia dengan paksa bergegas keluar dari area tempat geng emas Liger meledak. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari geng emas Liger yang meletus, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan di udara, seolah-olah merobek seluruh langit. Hampir pada saat Tang San lepas landas, cahaya keemasan ini sudah mengejarnya. Kecepatan cahaya pedang setidaknya 2 kali lebih cepat dari serangan Liger Sword Sein sebelumnya. Memasukkan pedang ke tanah tidak hanya memotivasi Liger, tetapi juga mengumpulkan kekuatan untuk potongan ini. Dalam gaya penyisipan pedang, Sein pedang Liger telah membegal banyak lawan dengan gerakan ini. Geng angin di sekitar tubuh Tang San terkoyak hampir seketika oleh cahaya pedang yang menakutkan. Melihat bahwa dia akan terkoyak di detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, ya, itu ilusi. Cahaya pedang emas menyapu melewatinya dan menebas ke udara. Aura yang menakutkan pada saat itu bahkan membuat penonton terdiam. Sosok ilusi Tang San menjadi nyata lagi di saat berikutnya. Geng angin yang terbelah di tubuhnya juga kembali mengembun, dan dalam sekejap, ledakan keras pecah, mendorongnya untuk bergegas kembali, bergegas menuju area yang dicakup oleh geng emas Liger seperti kilat, palu di tangannya bergerak ke arah Liger Sword Sein. Di mata Sein pedang Liger, yang selalu tegas, ada kilatan keterkejutan. Pada saat itu, dia jelas merasa bahwa dia telah menebas lawannya. Tidak peduli seberapa bagus gerak kaki Tang San, dia tidak dapat dihindari ketika dia berada di udara. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangannya sendiri lagi? Terlebih lagi, tebasan-tebasan yang dibuat oleh pedang, gaya lemparnya tidak ada bandingannya dalam hal kecepatan. Cepat dan kuat, kemampuan macam apa Tang San? Bagaimana dia bisa menghindari serangannya sendiri? Dan pecahnya terus-menerus geng emas Liger dan Liger yang menyisipkan pedang benar-benar membutuhkan waktu untuk pulih. Pada saat ini, serangan balik Tang San datang.
Waktu yang tepat sungguh luar biasa. Tidak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh. Di antara 4 rekan tim dari tim Liger SWAT Saint Invincible, 1 telah tewas. Setelah 4 teleportasi, Dubai akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Kali ini, Dubai dengan sengaja memindahkan sisinya ke belakang 4 lawan, dan hanya menemukan orang yang tertinggal. Pembekuan waktu, tebasan jubah sayap emas, dan tombak es yang diisikan. Lawan tingkat 8, menghadapi 3 keterampilan ofensif utama, tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, alasan mengapa dia beberapa langkah di belakang ketiga rekan satu timnya adalah karena dia tersandung kakinya yang tidak dapat dijelaskan. Nasib buruk datang. Di tim Shrek, 1 orang adalah garis keturunan tingkat pertama, 2 orang adalah garis keturunan tingkat kedua, ditambah 1 orang yang memiliki kontrol super atas elemen es. Bagaimana lawan bisa lolos? Tim yang tak terkalahkan akan mengurangi 1 anggota. Di kursi VIP, seorang pria monster yang kokoh berdiri dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, dengan ekspresi suram di wajahnya. Monster yang mati adalah keturunannya, yang menghabiskan banyak uang untuk disepuh dan menjadi bangsawan, tetapi tewas dalam pertempuran yang seharusnya dimenangkan ini. Pada saat ini, di sisi Tang San, palu penghancur langit telah mencapai Liger SWAT Saint. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak memberi Liger SWAT Saint waktu untuk pulih. Liger SWAT Saint memegang epi di kepalanya untuk memblokir palu penghancur langit. Ledakan. Tang San bahkan mengambil Sky Breaking Hammer-nya dan ditembak, dan Liger SWAT Saint juga mundur setengah langkah. Meskipun Tang San jauh lebih kecil dari Liger SWAT Saint, kekuatan yang dibawa oleh garis keturunan Elephant Demon tidak lemah. Terutama ketika konsumsi serangan terus-menerus agak besar sebelum Liger SWAT Saint, Tang San tidak menderita. Tang San berguling di udara. Sebelum mendarat, palu kedua diayunkan lagi. Ada raungan lain, dan Saint pedang Liger mundur setengah langkah lagi, telapak tangannya sedikit hangat. Tang San memanfaatkan momentum untuk bangkit, kali ini counter leverage lebih lemah, dia mendarat langsung, tubuhnya berputar, dan palu ketiga tersapu. Karena dia jauh lebih pendek dari Liger SWAT Saint, palu mengenai Liger SWAT Saint langsung di dada. Liger SWAT Saint melawan dengan pedang vertikalnya, dan pada saat yang sama mengambil napas dalam-dalam, dan Liger Golden Gun menyala lagi. Ledakan. Kali ini, Saint pedang Liger tidak mundur, dan kekuatan kejut yang dibawanya ke Tang San bahkan lebih besar. Tang San tidak dibuang, dia menginjak tanah, dia langsung memanfaatkan situasi untuk berputar, tubuhnya seperti gasing yang berputar, dan palu yang menghancurkan langit di tangannya bahkan lebih berani lagi. Setelah menghindari beberapa serangan lawan satu demi satu, Tang San akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskan teknik palu jubah acaknya. Liger SWAT Saint merasa sangat sedih saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lawan jauh lebih rendah daripada miliknya. Tetapi karena rentetan ledakan sebelumnya, kekuatan garis keturunannya sendiri terkuras terlalu banyak, dan dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali napasnya. Dia akan membutuhkan setidaknya beberapa detik untuk menyesuaikan garis keturunannya, tetapi lawannya tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan dia terus menyerang. Kekuatan dari palu tidak kecil sama sekali, dan juga membawa kejutan yang sangat keras, yang membuatnya harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, apalagi menyesuaikan garis keturunannya. Dan dia, yang gagal menyelesaikan pemulihan, tidak dalam kondisi yang baik saat ini, dia ingin melawan tetapi khawatir bahwa kekuatan darahnya tidak akan dapat mendukungnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melawan untuk sementara waktu, bersiap untuk pulih ketika kekuatan serangan Tang San habis, dan mendapatkan kembali kendali atas inisiatif tersebut. Namun, dia tidak tahu kataistik metode palu jubah acak. Inti dari teknik Chaos Cloak Hammer adalah menggunakan kekuatan untuk bertarung, tidak perlu istirahat sama sekali, itu adalah kekuatan lawan. Semakin kuat kekuatan anti-shock yang diberikan oleh lawan, selama tidak melebihi batas, kekuatan serangan teknik palu jubah acak Tang San akan semakin kuat. Palu yang menghancurkan langit dengan sifat menghancurkan membombardir epi dari Liger SWAT Saint lagi dan lagi. Terinspirasi oleh kekuatan spiritual, energi berapi-api dari Skyfire Essence Iron dapat membakar segalanya, dan juga terus-menerus mengalir ke epi melalui gang emas Liger.